Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10. Kita jumpa lagi di semester genap ini. Dan hari ini kita akan membahas bab 10 dengan judul Karunia Allah di dalam kehidupan bersama orang lain. Dasar firman Tuhan yang kita ambil hari ini adalah dari Filipi 2 ayat 4 dan 5. Demikian saya bacakan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali di pelajaran agama Kristen. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa belajar dan menangkap sesuatu yang menjadi bekal bagi kehidupan kami. Berikan kami semangat di semester yang baru ini Tuhan, supaya kami boleh terima yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membahas dua subtema pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian hidup bersama orang lain, dan yang kedua karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita semua sudah belajar bahwa kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, ya. Dan sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan sesama kita membutuhkan orang lain. Karena firman Tuhan juga berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita membutuhkan sesama kita supaya kita bisa saling tolong-menolong. Memang di dalam kehidupan bersama itu tidak mudah. Karena setiap orang punya karakter, punya cara berpikir, punya kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Jadi kalau kita hidup bersama dengan orang lain, kita harus bisa memahami keadaan orang lain dan belajar untuk bisa mengerti dan memahami serta tidak memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Kalau kita memang itu adalah cara Tuhan. Hidup bersama dengan orang lain itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Supaya kita jangan menjadi orang yang egois. Supaya kita belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan cara itulah, maka karakter kita akan dibentuk. Dan hidup kita akan menjadi dewasa. Hidup kita akan bertumbuh untuk bisa mengerti orang lain dan mengasihi orang lain, mau berkorban untuk orang lain, ya. Jadi itulah caranya Tuhan mendewasakan kita dengan kita hidup bersama dengan orang lain. Hidup kita itu bergantung kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, ya. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan dan kita juga tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita
mempunyai gesekan dengan orang lain, bagaimana respon kita? Apakah kita mau menang sendiri? Atau kita mau belajar mengalah, belajar untuk menghargai orang lain? Nah, itu ketika kita belajar menghargai orang lain, kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan itulah sebabnya kita diciptakan sebagai manusia yang hidup bersama dengan orang lain. Nah, di dalam kehidupan bersama, kita sudah masuk poin yang kedua, yaitu karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kehidupan bersama dengan orang lain itu diwarnai dengan sikap simpati, empati, dan solidaritas. Artinya kita tidak hidup untuk diri sendiri saja, tetapi kita mau peduli kepada orang lain dan mau menjadi berkat. Sikap simpati, empati, dan solidaritas adalah karunia Allah atau pemberian Allah dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu berkata bahwa kita harus peduli dengan orang lain. Firman Tuhan haruslah menerangi akan jalan hidup kita, supaya kita bisa hidup di jalan yang benar. Jangan kita hidup dengan kemarahan atau sakit hati, dendam. Itu membuat hidup kita tidak bahagia. Ya. Karena itu firman Tuhan itu menerangi hati dan pikiran kita. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa mengerti kebenaran. Dan firman Tuhan itu menerangi jalan hidup kita. Ya. Jadi jangan lupa kalian ambil waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Mungkin sebagai awal, kalian bisa baca satu hari satu pasal saja. Tetapi nanti terus bertambah, sehingga setiap hari kita bisa meningkat. Nah, firman Tuhan itu mengubah hati kita. Hati yang egois, hati yang mementingkan diri sendiri. Sekarang dengan pertolongan firman Tuhan, hidup kita diubah. Sehingga kita mau berempati kepada orang lain. Ya. Sikap simpati, yang pertama simpati dulu ya. Itu apa? Simpati adalah sikap di mana kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ada teman kita yang berulang tahun. Dia merasa bahagia dan bersuka cita. Nah, kalau kita diundang, kita ikut berbahagia. Kalau teman kita ada yang sedang bersusah hati, kita juga bisa ikut merasakan. Itu yang disebut rasa simpati. Kemudian rasa empati, sikap empati. Sikap empati bukan saja ikut merasakan perasaan orang lain, tetapi kita bisa mulai berbuat sesuatu untuk menyatakan bahwa kita itu mau meringankan penderitaan orang lain. Contohnya apa? Misioneri, yaitu hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di pedalaman. Kalau dipikir, kok susah-susah amat ya harus pergi ke pedalaman. Tetapi misioneri ini punya sikap empati. Jadi dia mau berkorban. Tinggal di pedalaman, di hutan, untuk bisa memberitakan kabar baik. Atau ada guru-guru yang terpanggil untuk mengajar kepada suku-suku yang terasing di pedalaman. Kita juga sudah pernah mendengar Bunda Teresia yang melayani di Kalkuta, India. Beliau melayani orang-orang sakit, mendampingi orang-orang yang hampir mati, didoakan, ditemani, dikuatkan, ya. Itu adalah sikap empati. Sikap empati itu membawa seseorang untuk dia mau berkorban dan berjuang bersama dengan orang lain. Sedangkan sikap solidaritas adalah sikap yang memperlihatkan rasa setia kawan, sehingga merasa senasib dan sepenanggungan dengan orang lain, dan merasa ada ikatan satu dengan yang lain. Nah, biasanya para remaja itu
suka untuk membangun solidaritas kebersamaan. Tetapi kita harus hati-hati ya, supaya jangan kita menjadi sikap kompromi. Karena sikap kompromi adalah sesuatu yang negatif. Artinya kita melakukan sesuatu yang salah bersama dengan orang lain yang berbuat salah. Misalnya tawuran, ya, atau membuat kekacauan bersama-sama. Itu adalah sikap solidaritas yang salah, yang disebut kompromi. Nah, kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Kita dipanggil untuk punya sikap solidaritas di dalam melakukan kebenaran. Ya. Itulah sekilas mengenai pembahasan karunia Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Saya harap dengan pelajaran ini, kalian boleh berubah. Kalau cara berpikir selama ini, kita hanya mementingkan diri sendiri, mari kita sekarang peduli kepada orang lain. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tanamkan dalam hidup kami, lepaskan kami dari rasa egois, biarlah kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.